Kembali lagi, kalau SOP perusahaan itu kalau dalam instrumen fondasi regulasi di dalam satu badan usaha itu masih nomor 2. Yang utama adalah peraturan perusahaannya atau perjanjian kerja bersama. Oh, jadi SOP itu nomor 2. Setelah anggaran dasar gitu Hmm. kan, anggaran dasar perusahaan, peraturan perusahaan, baru yang namanya SOP. Hmm. Nah dari situ kalau aku melihat fenomena yang kemarin terjadi itu, ya selain musibah gitu ya, selain musibah kalau tadi dibilang juga SOP-nya juga tidak sesuai dengan peruntukannya, ya kita nggak tahu. Gua belum sempat Baca. riset juga atau gimana perusahaan yang sebenarnya ini comply nggak terhadap peraturan peraturan-peraturan ketenaga kerjaan gitu loh. Oke. Karena kalau kita lihat kebakarannya di bawah anak-anak lari ke atas itu Oh, tidak ada jalur nggak evakuasi Pak jalur soalnya, evakuasinya betul. itu, dan salah satu syarat setiap perusahaan itu harus ada K3 ya. Oh iya benar itu Pak. Ya, jadi itu juga bagaimana dia nanti kalau ada gempa, Gempa, benar. jalurnya mana, jalur Hmm. evakuasinya, titik kumpulnya di mana, terus kebakaran dan lain-lain. Apakah itu udah ada atau belum? Bahkan tadi Ruslan sampaikan ada SOP yang salah. Nah, ini Iya, saya baca di sekarang, beberapa artikel gitu kan. nah iya, aku juga Seperti itu. baca di beberapa artikel. Nah, kebayangan ketika tidak comply dengan aturan yang sudah disyaratkan, karena setiap perusahaan tuh harus wajib punya peraturan perusahaan minimal 10 orang sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 108 bahwa badan hukum yang memiliki karyawan minimal 10 orang itu wajib punya peraturan perusahaan. Uh, Nah, di dalam peraturan perusahaan itu pun disebutkan, termasuk salah satunya selain hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, lalu hak-hak bagaimana K3-nya, termasuk tadi kayak evakuasi, jalur evakuasi, betul. bencana dan lain-lain, itu bagaimana Apar ya Pak, mungkin aparnya. aparnya, terus perizinannya juga bagaimana. Nah, kita nggak tahu apakah dengan kejadian yang kemarin itu perusahaan itu udah comply atau belum gitu loh. Tapi yang jelas kalau aku melihat ada salah satu korban yang ibu hamil segala Iya, betul macam gitu betul. kan. Itu merupakan menjadi fenomena yang Cukup memprihatinkan ya Pak di. kalau kalau bicara musibah ini menjadi gue nggak tahu didaftarin BPJS atau enggak, gue nggak ngerti Oke, juga tuh. Nah itu panjang lah iya. urusannya. Nah, Jadi sebagai karyawan Pak, hmm, kalau memang sebelum kejadian gitu, kita mungkin sebagai karyawan lah dimanapun, kita mengetahui bahwa perusahaan yang sedang kita jalankan tuh sebenarnya tahu gitu nggak punya peraturan hmm, perusahaan dan juga SOP. Apa yang hmm. harus kita lakukan sebenarnya Pak? Kalau tahu, katakan kita dapat offering dari perusahaan ini, tahu nih perusahaannya udah gede, Hmm. tapi ternyata belum punya peraturan perusahaan. Pastikan itu di dalam kontrak tadi minimal. Hmm. Di dalam kontrak tadi itu sudah memenuhi syarat semuanya. Bahkan Hmm. teman-teman kalau memang kategori perusahaannya adalah high risk tuh kayak contohnya kayak kejadian kebakaran itu menurutku perusahaan kategorinya high risk gitu High loh. risk itu apa tuh? High Gimana risk tuh tuh Pak? kayak contoh resikonya, kayak Oh, perusahaan kimia, oke. perusahaan Resiko tinggi ya? resiko tinggi, bahkan bencana-bencana itu teman-teman harus hati-hati. Oke. Bahkan itu menjadi salah satu perusahaan yang selalu diperhatikan sama beberapa unsur pemerintah, kayak pengawas ketenagakerjaan. Hmm. Oh ini ada izinnya nggak? Oke. Oh ini aparnya selalu dicek nggak? Oh ini bagaimana, liftnya bagaimana? Itu semua diatur. Makanya Hmm. kalau ada peraturan perusahaan, ada wajib lapor ketenagakerjaan, kalau itu sudah terpenuhi, perusahaan juga akan lebih aman Iya. dari resiko-resiko yang terjadi. Bahkan eh, untuk menghindari resiko-resiko yang sekarang menjadi lebih Hmm. besar, dan malah terakhir gua lihat CEO-nya udah ditahan ya Tersangka, sama betul. Dia tersangka, tersangka. udah Udah tersangka ya, tersangka. udah Pak, dua tersangka puluh dua gitu. orang Pak korbannya kalau nggak salah. Nah itu kan jadi apa ya?
Ya bayangin aja ruko naik ke Iya. atas, terus keluarnya kemana kan Betul, gitu. betul. Logikanya gitu. Ini pesan dan pesan buat teman-teman sebagai owner, ya dipikirin lah bahwa perusahaan nggak akan jadi apa-apa kalau karyawannya sendiri Betul. juga nggak diperhatiin Nggak gitu loh. diperhatiin. Itu bro. Jadi kira-kira itu pentingnya. Penting banget sih. Lo harus punya peraturan perusahaan, SOP, compliance terhadap lingkungan dan termasuk itu untuk kenyamanan bisnis lo sendiri sebenarnya. Iya, semua jadi karyawan aman, perusahaan aman, Aman, pemilik aman, pemilik ya aman, kan? pemerintah pun juga nggak pusing Aman, gitu loh. betul, Ini nggak ketika pusing. jadi bencana ini, Siapa jadi yang semua disalahkan? orang gitu. Iya benar. Padahal pentingnya cuma satu doang untuk peraturan perusahaan tadi, Pak. Iya, peraturan perusahaan bisa Dampaknya besar. mengcapture untuk semuanya. Dan berapa sih harga peraturan Betul. perusahaan kalau mau bikin? Kalau nggak bisa, arsitek HR gue bisa lagi lah. Gue jualan lagi deh. Jualan lagi tuh. Tapi ya itulah kira-kira gambarannya Iya, seperti iya, itu. benar.